Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di kelas bahasa. Kali ini kita akan membahas struktur teks negosiasi. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester 2. Sudah siap? Baiklah, struktur teks negosiasi terdiri atas 5 bagian, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, ada orientasi, merupakan pembuka berupa salam, perkenalan, atau sapaan. Yang kedua, pengajuan, berisi maksud dan tujuan bernegosiasi. Yang ketiga, penawaran, berisi proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak lainnya. Yang keempat, persetujuan, merupakan kesepakatan, proses terjadinya kesepakatan. Dan yang kelima, bagian penutup, berisi proses berakhirnya sebuah percakapan di dalam teks negosiasi. Selanjutnya, struktur teks negosiasi. Berikut, kita akan menyimak proses negosiasi antara penjual dan Pak Bayu. Perhatikan percakapan berikut. Silakan ikannya, Pak. Wah, ikan tunanya terlihat segar dan besar. Oh iya, Pak, ini baru saja diantar. Bagian percakapan tersebut merupakan bagian struktur orientasi, karena orientasi merupakan bagian awal, pembuka, atau biasanya berisi sapaan atau perkenalan. Berapa harga ikan tuna ini? Sekilonya 50.000. Wah, lumayan mahal ya. Saya kira hanya 30.000. Masih jauh dari modal kalau harga 30.000, Pak. Bagian tersebut merupakan bagian pengajuan, karena di dalam pengajuan berisi seorang penjual memberikan pengajuan harga ikan tuna. Selanjutnya, kalau 40.000 bagaimana, Bu? Belum dapat, Pak. Bagaimana kalau 45.000? Kalau segitu saya hanya balik modal, Pak. Begini saja, bagaimana kalau 45.000? Saya beli 2 kilo. Bagian percakapan tersebut merupakan bagian penawaran, karena terdapat proses tawar-menawar antara Pak Bayu dan penjual. Bagian selanjutnya, ya sudah Pak, saya setuju. Hitung-hitung sebagai penglaris. Ini uangnya, Bu. Iya Pak, ini ikannya. Terima kasih. Bagian tersebut merupakan persetujuan, karena terdapat kesepakatan atau persetujuan antara penjual dan Pak Bayu. Bagian terakhir adalah penutup. Sama-sama, mari Bu, semoga laris dagangannya. Amin, terima kasih Pak, hati-hati di jalan. Bagian penutup biasanya berisi salam penutup atau ucapan perpisahan. Baiklah, selanjutnya kita akan menuju surat penawaran. Kalian akan melihat contoh surat penawaran. Berikut contoh surat penawaran yang disampaikan oleh Prima Unggul sebagai perusahaan di bidang pengadaan alat kebugaran kepada manajer First Fitness. Kalian bisa membaca contoh surat penawaran tersebut.
Iya, isi surat yang diberikan oleh Prima Unggul kepada manajer First Fitness adalah: Prima Unggul sebagai perusahaan di bidang pengadaan alat kebugaran memberikan penawaran kepada manajer First Fitness. Jika manajer First Fitness membutuhkan alat kebugaran berkualitas baik, maka Prima Unggul siap untuk memberikan produk-produk yang berkualitas. Bahkan, Prima Unggul juga menawarkan harga khusus untuk produk-produk alat kebugaran. Begitulah isi surat penawaran yang diberikan oleh Prima Unggul kepada manajer First Fitness. Nah, berdasarkan surat penawaran yang sudah kalian baca, kita akan membahas unsur-unsur surat penawaran. Apa saja unsur-unsur surat penawaran yang terdapat di dalamnya? Berikut unsur-unsur di dalam surat penawaran. Yang pertama, kepala surat. Kepala surat disebut juga kop surat. Kepala surat menunjukkan identitas singkat tentang kantor. Nah, di dalam kepala surat biasanya berisi nama instansi atau perusahaan, lambang atau logo lembaga, alamat, kode pos, dan nomor telepon instansi atau perusahaan. Biasanya juga diberikan surat elektronik dari instansi atau perusahaan. Selanjutnya, yang kedua, tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat biasanya memudahkan pengarsipan surat. Biasanya terletak di sebelah kanan atas di bawah kop surat. Yang ketiga adalah nomor surat. Nomor surat meliputi nomor urut penulisan surat, kode surat, biasanya ditulis nama lembaga, bulan, dan tahun. Nah, nomor surat memiliki beberapa fungsi, yaitu mengetahui banyak surat yang ditulis, memudahkan pengarsipan, dan mempercepat proses penyelesaian. Nah, biasanya yang sering kita lihat ya urutannya adalah nomor urut surat, kemudian nama lembaga atau instansi atau perusahaan, kemudian bulan diterbitkannya surat tersebut, dan tahunnya. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah hal atau perihal. Hal atau perihal berisi persoalan yang akan dibicarakan dalam surat. Bagian ini bermanfaat bagi pembaca surat. Pembaca surat akan mudah mengetahui isi surat berdasarkan bagian ini. Contohnya kalau di sini adalah hal, yaitu penawaran alat kebugaran. Berarti tujuan ditulisnya surat ini adalah untuk menawarkan alat kebugaran. Selanjutnya yang kelima adalah lampiran. Lampiran merupakan berkas-berkas yang disertakan dalam sebuah surat. Jika sebuah surat tidak disertai lampiran, maka bagian ini tidak perlu ditulis. Jadi contohnya, ketika kita menulis surat penawaran, lalu produk-produk alat kebugaran tadi kita tuliskan di halaman yang berbeda, maka itu dianggap sebagai lampiran. Jadi kita menyertakan satu lembar lampiran. Tetapi jika tidak ada, kita tidak perlu menuliskan lampiran tersebut. Selanjutnya adalah alamat surat. Alamat surat yaitu tujuan penulisan surat. Surat ditujukan untuk siapa harus kita tulis dengan jelas. Biasanya dilengkapi dengan alamat surat. Kemudian, salam pembuka. Salam pembuka diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Contohnya dengan hormat. Selanjutnya, bagian isi surat. Isi surat terdiri atas 3 bagian paragraf, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Paragraf pembuka sering diawali dengan ini, bersamaan ini,
atau berkenaan dengan. Nah, contohnya, dengan ini kami beritahukan bahwa bersama surat ini kami sertakan. Berkenaan dengan surat edaran, nah itu contoh bagian pembuka. Biasanya, fungsi dari paragraf pembuka adalah sebagai pengantar untuk menyampaikan maksud surat, menarik perhatian pembaca surat, dan menghubungkan surat atau pembicaraan sebelumnya. Kemudian, contoh bagian isinya, berikut daftar pesanan yang kami butuhkan. Stetoskop sebanyak 15 buah, alat suntik 30 buah, termometer 5 buah. Nah, bagian ini merupakan bagian isi karena merupakan inti dari proses pemesanan. Kemudian, di bagian terakhir, bagian paragraf penutup berfungsi untuk mengakhiri surat. Contohnya, terima kasih atas perhatian saudara. Semoga PT Maju Abadi dapat menjadi mitra kerja yang baik bagi toko alat kesehatan Farmajaya. Nah, di bagian atas juga terdapat contoh bagian isi surat dari Prima Unggul kepada First Fitness, seperti di surat penawaran sebelumnya. Selanjutnya, unsur-unsur surat penawaran. Salam penutup. Salam penutup merupakan bagian akhir dari surat penawaran. Biasanya ditulis dengan kalimat hormat saya atau hormat kami. Kemudian, nama pengirim dan tanda tangan. Biasanya tertulis nama pengirim dan dibubuhi dengan tanda tangan pengirim. Contohnya, dari marketing Prima Unggul, tertanda Rizky Aditya, kemudian diberikan tanda tangan dari Rizky Aditya. Itulah unsur-unsur di dalam surat penawaran, pola penyajian teks negosiasi. Baiklah, terima kasih karena sudah menyimak video pembelajaran struktur teks negosiasi. Saya ucapkan selamat belajar. Jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube saya, Endah Permatasari, untuk bisa menyaksikan video-video pembelajaran lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.